mukjizat utama Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Allah mendukung kenabian Rasulullah SAW dengan bermacam-macam mukjizat. Mukjizat adalah kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah sendiri. Jadi mukjizat itu kejadian-kejadian yang luar biasa, artinya tidak sesuai atau tidak seperti yang kita lihat, kita saksikan sebagaimana biasanya terjadi. Nah, yang biasa terjadi itu kita seringkali menganggap sesuai dengan hukum alam. Orang Barat menyebut hukum alam, kita menyebut hukum Allah. Kenapa begitu? Orang Barat tidak mengaitkan alam dengan penciptanya, maka mereka menyebutnya hukum alam. Sedangkan kita mengakui, meyakini bahwa apapun yang terjadi dan benda apapun itu telah diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan suatu benda misalnya, Allah menyertai benda itu dengan karakter masing-masing. Ada misalnya karakternya keras, karakternya lunak dan sebagainya, itu karakter. Karakternya misalnya mesti jatuh ke bawah atau mesti terbang ke atas, itu karakter. Nah, karena Allah yang menciptakan benda itu, dan ketika Allah menciptakan benda itu dengan karakter masing-masing, maka kita menyebut karakter itu hukumnya Allah, atau dalam istilah bahasa Arabnya sunnatullah. Itu sunnatullah. Nah, kalau Allah itu bisa menciptakan benda dengan karakter yang normal, yang kita biasa saksikan, tentu Allah bisa membuat karakter yang berbeda. Ya, misalnya Allah membuat api, secara umum api itu membakar. Loh, kalau Allah itu bisa membuat api membakar, Allah juga bisa membuat api tidak membakar. Seperti api terhadap Nabi Ibrahim. Nah, itu bahwa api tidak membakar Nabi Ibrahim itu disebut khariqul adah, kejadian yang tidak seperti biasanya. Nah, yang tidak seperti biasanya ini yang menciptakan Allah. Nah, Allah menciptakan yang tidak biasa ini untuk mendukung kenabian seseorang, bahwa orang yang membawa ini itu nabi. Nah, disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan. Kalau mukjizat itu mengalahkan, maka siapapun selain Allah tidak akan bisa menciptakan yang serupa, atau tidak bisa menandingi, atau tidak bisa menghilangkan itu. Karena memang selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Oleh karena itu, saya menyebutnya mukjizat itu kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka definisi yang seringkali terjadi adalah yang tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, tidak bisa dikalahkan karena selain Allah tidak bisa menciptakan itu. Ya. Nah, mukjizat yang menyertai Rasulullah SAW itu banyak sekali ragamnya. Bila memungkinkan dan bila Bapak Ibu ingin mendengar atau mengulang lagi mendengar mengenai mukjizatnya Rasulullah yang banyak ragamnya itu, kita suatu saat bisa membahas aneka ragam mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diciptakan oleh Allah menyertai Nabi Muhammad itu banyak sekali, tetapi tidak begitu populer, tidak begitu banyak dibahas. Karena apa? Ada yang lebih hebat dari itu, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu lebih hebat dibanding misalnya tongkatnya Nabi Musa, dibanding dengan kemampuan Nabi Isa untuk mengobati atau menyembuhkan mata yang buta, atau membuat mata yang dari lahir tidak bisa melihat kemudian bisa melihat. Al-Quran itu melebihi yang lain karena
Al-Quran itu bisa disaksikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau tongkatnya Nabi Musa misalnya, hanya bisa disaksikan oleh orang yang hadir di situ saat itu. Setelah itu kelewat, udah nggak bisa disaksikan lagi. Jadi disaksikan oleh orang yang terbatas, waktunya terbatas, juga skop kejadiannya juga terbatas. Bandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran itu bisa kita baca kapanpun dan Allah menjaga kemurniannya insya Allah sampai akhir zaman. Ya. Jadi mukjizat yang menyertai Rasulullah itu sangat banyak ragamnya dan sangat banyak jumlahnya. Namun pada pertemuan kali ini kita memusatkan perhatian kita hanya pada mukjizat beliau yang paling utama, yaitu Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran mengungguli mukjizat-mukjizat Rasulullah yang lain, bahkan juga mengungguli mukjizat-mukjizat yang menyertai nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti tadi saya katakan, berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada saat kejadian. Kemukjizatan Al-Quran yang tidak pernah berubah dari aslinya ini bisa disaksikan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, Allah beberapa kali di dalam Al-Quran menantang siapapun untuk memproduksi ucapan yang sebanding dengan Al-Quran. Saya menyebut ucapan karena Al-Quran itu bacaan. Kalau bacaan itu kan sesuatu yang diucapkan. Sesuatu yang diucapkan bisa kita coding dengan kita tulis. Jadi aslinya adalah ucapan. Oleh karena itu, saya menyebutnya bahwa Allah beberapa kali dalam Al-Quran menantang siapapun yang bisa memproduksi ucapan yang sebanding dengan Al-Quran. Apalagi mengungguli, sebanding saja tidak bisa. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat tidak akan terkalahkan. Ya, sebagaimana artinya mukjizat, mukjizat itu artinya pasti menang. Kalau menang berarti tidak bisa dikalahkan. Allah menantang, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad itu membuat-buat, jadi menciptakan Al-Quran ini? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya yang serupa dengannya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu memang benar. Jadi silahkan panggil para ahli apapun, ahli bahasa, ahli fisika dan sebagainya, kumpulkan untuk memproduksi statement atau sentences atau satu frasa, satu alinea yang sebanding dengan Al-Quran. Tidak akan bisa. Nah, Allah menantang bahwa seandainya pun seluruh manusia dan seluruh jin dari seluruh penjuru di dunia bergabung bekerja sama untuk mencoba memproduksi ucapan yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak mungkin bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli. Katakan, seandainya pun seluruh manusia dan seluruh jin itu bergabung untuk memproduksi semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling membantu. Nah, Rasulullah SAW berharap bahwa dengan mukjizat Al-Quran, jumlah manusia yang mengikuti ajaran beliau akan banyak sekali, sehingga jumlahnya bisa lebih banyak daripada gabungan jumlah pengikut para nabi terdahulu. Ada ratusan rasul, ada ribuan nabi. Kumpulkan pengikut-pengikut mereka dibanding dengan sekumpulan pengikut Nabi Muhammad saja, itu masih banyakkan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin
illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak diberi mukjizat sehingga orang-orang pada bisa percaya. Tapi wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhallahu ilai. Allah memberi aku wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nah, karena ada wahyu yang bisa diajarkan sampai generasi berikutnya, fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap di sini artinya expect ya, memperkirakan. Aku memperkirakan bahwa pengikutku besok adalah yang jumlahnya paling banyak di hari kiamat. Tentu manusia siapapun tidak akan bisa menyaingi Al-Quran, karena Al-Quran antara lain membahas sesuatu yang pasti terjadi di waktu yang akan datang. Ini saya kemukakan, kenapa sih manusia tidak bisa menyaingi Allah di dalam memproduksi kalimat? Ya, karena Al-Quran itu membahas bermacam-macam. Yang bermacam-macam itu tidak bisa dicapai, tidak bisa difahami oleh manusia. Antara lain bahwa Al-Quran itu membahas suatu kejadian yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Kalau Al-Quran mengatakan itu akan terjadi, maka pasti terjadi. Dan itu masa yang akan datang. Siapapun selain Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini contoh yang paling populer, yaitu peperangan. Dulu ada dua kerajaan besar. Di timur itu ada Persia dan di barat ada Romawi. Dan mereka selalu berebut menguasai daerah. Biasa kerajaan-kerajaan itu kalau ingin lebih kaya lagi, lebih kuat lagi, itu memperluas daerah kekuasaannya. Karena dengan daerah yang dikuasai yang baru, mereka bisa memungut pajak yang itu bisa menambah penghasilan. Kalau di daerah baru itu memproduksi makanan, berarti jumlah makanan itu bisa lebih banyak, bisa dibagi ke seluruh bagian negeri itu. Nah, Persia dan Romawi itu selalu berantem memperebutkan daerah kekuasaan. Nah, dan mereka itu silih berganti di dalam siapa yang menang. Nah, waktu itu Abu Bakar itu diajak bertaruh oleh teman-temannya yang pada musyrik di Makkah. Ayo taruhan, kalau nanti Romawi perang lagi dengan Persia, manalah yang menang. Nah, orang-orang Makkah menjagokan Persia. Persia itu negeri di mana penduduknya waktu itu menyembah api, ya, agamanya Majusi. Api itu berarti selain Allah, maka orang Mekah karena mereka menyembah berhala-berhala, mereka merasa identik dengan mereka. Maka mereka lebih simpati kepada Persia dan mereka menjagokan Persia. Ya, kadang-kadang kalau kita menjagokan itu kan bukan melihat dari keterampilannya atau dari kemampuannya, tetapi dari sentimennya. Ya, seperti kalau kita misalnya Indonesia lawan Thailand sepak bola, kita mesti menjagokan Indonesia. Ya, tahu, itu kemiripan semacam itu. Abu Bakar bilang, tidak, nanti kalau perang lagi menang Romawi. Setelah dia setuju bahwa dia akan bertaruh, taruhannya 10 unta. Siapa yang kalah membayar 10 unta. Lalu dia cerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah membuat taruhan. Lalu turunlah surat ini, surat Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya Romawi. Ya. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Romawi telah terkalahkan di daerah terdekat dari Mekah. Menurut keterangan para ulama itu di daerah Laut Mati. Tapi wahum min ba'di ghalabihim saghlibun,
Setelah mereka kalah, mereka akan mengalahkan. Fi bid'ai sinin, dalam waktu antara 3 sampai 9. Dalam bahasa Arab itu ada istilah bid'un. Bid'un itu dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jumlah antara 3 sampai 9 itu namanya bid'un. Jadi kalau kita terjemahkan ya fi bid'i sinin artinya antara 3 sampai 9 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Semua urusan itu milik Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu semua urusan Allah. Nah, kalau itu urusan Allah, maka Allah bisa membuat Romawi nanti menang. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu ketika Romawi menang, orang-orang mukmin pada senang. Kenapa? Itu kan negara lain. Karena Romawi waktu itu beragama Nasrani. Meskipun mereka itu ada yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi mereka menyembah Allah gitu. Cuma mereka musyrik begitu. Nah, terus ketika turun beberapa ayat ini, lalu Nabi Muhammad menganjurkan pada Abu Bakar, coba diralat. Itu asalnya perjanjiannya tidak dalam 3 sampai 10, 3 sampai 9. Lalu diperbanyak, taruhannya bukan 10 onta tapi 100 onta. Tapi waktunya diperpanjang. Sehingga dalam waktu paling akhir 9 tahun. Dan ternyata terbukti benar si Abu Bakar. Ya tentu benar karena dalam Al-Quran. Nah ini Al-Quran itu berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu pasti betul-betul terjadi. Ini saya ambil contoh yang konkret dan kita bisa menyaksikan dalam sejarah yang perlu kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau begitu Allah itu bercerita tentang masa depan besok di akhirat, bahwa besok itu akan ada surga dan ada neraka, pasti terjadi benar. Kalau Allah bercerita bahwa besok kalian akan diminta pertanggungjawaban, oh itu pasti benar. Karena apa? Waktu itu min qablu wa min ba'd. Yang dulu maupun masa berikutnya itu semua milik Allah. Yang membuat itu Allah. Maka kalau yang membuat Allah, Allah itu tidak terpengaruh oleh waktu. Waktu itu ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu semua di dalam pengetahuan Allah. Maka Allah melihat apa yang terjadi pada masa lalu dan apa yang akan terjadi masa datang sama saja. Gitu. Beda dengan kita kalau belum bisa menyaksikannya, kita belum bisa mengatakan itu akan terjadi. Nah, contoh yang sudah terjadi dalam sejarah, Abu Lahab. Waktu itu Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu pasti nanti akan masuk neraka. Ya. Saya selanaran dzata lahabi wa mra'atuh. Celakalah Abu Lahab. Dan besok akan celaka. Apa yang dia lakukan dan hartanya dia itu tidak akan bisa menolong dia. Saya selanaran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang apinya menjilat-jilat. Wa mra'atuh, begitu pula istrinya. Hammalatal hatab, yang suka membawa kayu. Bawa kayu, menurut ceritanya itu mencari kayu yang berduri, kemudian ditaruh di rute yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad kalau pergi ke masjid, biar kena duri. Itu masuk neraka. Nah, itu dan itu betul-betul terjadi. Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kan banyak orang-orang Mekah ini, orang Mekah kan dulu hampir semuanya kafir. Tapi tidak semuanya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Bahkan anaknya Abu Jahal yang namanya Ikrimah, laki-laki itu, dia jahatnya serupa dengan bapaknya. Akhirnya masuk Islam. Dan dia mati di dalam peperangan di jalan Allah. Jadi nggak bisa kita menganggap atau mengatakan bahwa dia bakal mati kafir. Dan memang tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh mengutuk seseorang masuk neraka kamu. Nggak boleh. Ya. Bisa saja orang yang sekarang ini sedang melakukan kejahatan atau yang memusuhi Islam,
tapi nanti masuk Islam dan bertaubat, bisa saja. Ya. Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang detail yang terjadi jauh di masa lampau. Kejadian-kejadian masa lampau itu kita biasanya sulit merecall. Apalagi kalau kita baca sejarah. Sejarah itu kan dibuat oleh orang yang sedang berkuasa. Maka sejarah itu ada yang ditonjolkan dan mungkin ada yang dibikin-bikin, tapi ada juga yang disembunyikan. Nah, generasi-generasi yang akan datang itu tidak tahu persis yang mana sih yang benar gitu. Ya, yang di negeri kita misalnya ada mengatakan Bung Karno itu terlibat dalam pemberontakan Gestapo. Nah, ini sebentar lagi ada peristiwa akan sampai ke tanggal 30 September. Nah, yang benar terlibat apa enggak? Kita nggak tahu persis. Karena saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi. Dan sejarah itu dibuat oleh orang yang sedang berkuasa. Ya, bisa benar, bisa tidak. Ya. Tapi Al-Quran pasti cerita yang pas. Dan cerita Allah itu sangat detail. Ya. Sebagaimana kisah mengenai para pemuda yang beristirahat di goa dalam rangka menghindari raja yang zalim. Saat itu ada raja yang melarang penduduknya mengimani Allah. Siapa yang beriman kepada Allah akan dibunuh. Nah, ada sekelompok pemuda yang tangguh. Mereka mendeklarasikan, kami percaya kepada Allah yang Maha Esa. Tapi konsekuensinya dia akan diuber-uber oleh kerajaan. Dan oleh karena itu mereka mencoba keluar dari negeri itu dan mereka istirahat di dalam goa. Ternyata di dalam goa itu dibuat oleh Allah tidur selama 300 tahun. Nah, Allah ceritanya detail. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kamu mengira Ashabul Kahfi itu mati, melek. Karena apa? Matanya terbuka. Kamu kalau misalnya waktu itu kamu melihat, itu kamu kira ayqadha, melek itu. Wa hum ruqud, padahal mereka tidur. Nah, ini yang ada pengetahuan yang dulu belum diketahui. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri. Jadi tidak mati. Tapi mereka ketika tidur itu bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Kenapa begitu? Ya sekarang baru kita ketahui bahwa orang kalau tiduran dalam posisi yang sama terlalu lama, maka akan terjadi lecet-lecet. Apa itu istilah kedokterannya itu? Maka kalau kita misalnya sedang dalam keadaan sakit, mesti kalau kita sedang bed rest, istirahat di tempat tidur, mesti kita bergeser-geser.